Perkenalkan, nama saya Marisatin Ekawati, jurusan Manajemen S1 PJJ. Saya akan membahas tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengertian UMKM. UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki oleh orang atau badan usaha perorangan. UMKM sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, karena dengan adanya UMKM tercipta lapangan kerja nasional dan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi masa depan. Kemudian peran UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah: yang pertama, mengentaskan kemiskinan; yang kedua, mempererat tingkat ekonomi rakyat kecil; kemudian sebagai tulang punggung perekonomian; dan yang terakhir adalah penghasil dividen. Selanjutnya, macam-macam UMKM. Berdasarkan dengan undang-undang, UMKM dibagi menjadi 3. Yang pertama, usaha mikro; yang kedua, usaha kecil; dan yang ketiga, usaha menengah. Untuk usaha mikro, memiliki keuntungan usaha sebesar 300 juta rupiah, memiliki aset minimal 50 juta rupiah. Sebagai contohnya adalah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha perorangan. Kemudian usaha kecil. Usaha kecil ini memiliki keuntungan usaha dalam jumlah yang kecil, yang berkisar kurang lebih 300 juta rupiah sampai dengan 2.500.000.000 rupiah. Selanjutnya, usaha menengah. Usaha menengah ini memiliki keuntungan usaha 2.500.000 sampai dengan 50 juta rupiah dalam 1 tahun. Kemudian memiliki kekayaan bersih sebesar 500 juta. Sebagai contohnya, usaha yang dijalankan oleh lembaga atau kelompok perorangan. Selanjutnya, prinsip dan macam UMKM. Ada 5 prinsip pemberdayaan dan tujuan pemberdayaan UMKM. Yang pertama, menumbuhkan kemandirian, kebersamaan, kewirausahaan UMKM untuk berkarya. Yang kedua, pengembangan usaha yang berbasis potensi daerah. Yang ketiga, perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan adil. Kemudian yang keempat, peningkatan daya saing UMKM. Yang kelima, penyelenggaraan rencana pelaksanaan pengendalian secara terpadu. Selanjutnya, macam-macam bidang dalam UMKM. Yang pertama adalah bidang kuliner atau makanan. Yang kedua, bidang fashion atau pakaian. Yang ketiga, bidang agribisnis seperti contohnya tanaman. Kemudian yang terakhir adalah bidang otomotif. Selanjutnya, peraturan tentang UMKM. Asas UMKM dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 adalah: yang pertama, kekeluargaan, kemandirian, berkelanjutan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi, berkeadilan. Kemudian solusi dari pemerintah. Pada zaman sekarang ini, media sosial sangatlah penting bagi kehidupan sehari-hari. Media sosial sangat membantu bagi pelaku UMKM, terutama untuk mempromosikan barang yang dijual. Semakin banyak kita mempromosikan barang, semakin banyak yang melihat, maka akan ada konsumen yang tertarik untuk membeli. Maka dari itu, pemerintah berupaya membantu pelaku UMKM dalam hal modal usaha, yaitu KUR atau kredit usaha rakyat. Untuk KUR sendiri mempunyai arti kredit usaha rakyat yang dapat digunakan sebagai dana pinjaman. Perkembangan KUR pada tahun 2020 sebesar
178,07 triliun atau kurang lebih 16,25%. Kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 192,59 triliun atau kurang lebih 8,16%. Ini membuktikan bahwa program KUR ini sangat diminati para pelaku usaha, mulai dari era reformasi pada tahun 2007 hingga sekarang ini. Terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.